Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom jemaat GBI Suropati dimanapun kau berada. Saya percaya ada sukacita hadir di tengah-tengah kita, di setiap keluarga kita ada kemuliaan Tuhan. Saya mau undang semua jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Kita mau bersukacita sebab firman Tuhan kuasanya membuktikan kasihnya. Hari ini kita boleh memuliakan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersukacita bagi Dia. Firman-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku takut karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya firman Allah bekerja di setiap kita, katakan haleluya. Kita mau katakan kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala, tak pernah ku takut karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami mau berkata hanya di dalam Engkau ada kuasa dan kemenangan. Hanya dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan dengan iman. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Nya, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Kami percaya kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, ada kemenangan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita boleh mengangkat tangan dimanapun kau berada saat ini.
Kita sembah Dia sebagai sumber pengharapan dan kemenangan dalam hidup kita. Oh haleluya, Engkau Yesus Tuhan, sumber kemenangan, sumber pengharapan yang kami percaya. Oh kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Tak pernah kami ragukan, tak pernah kami ragukan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kiana senayaramu, Ibana senayarana, Kurabase kanayaramu. Kami sembah Engkau. Shikana bakala yarabata shanda kana yarabala yarabala yarabala, Kurabada shanda yarabala yarabala. Ada kuasa ketika engkau menyembah, ada kuasa ketika engkau memuji. Mari setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun engkau berada, hadirat Tuhan tidak akan pernah dibatasi ruang dan waktu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kurabada syakana ya rabala ya rabala ya rabala, hiya rabala rabala shana ya rabo. Tuhan, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus. Engkaulah sumber kemenangan dan pengharapan kami yang selalu kami percaya. Di tengah badai sekalipun, di tengah goncangan sekalipun, kami mau berkata kami perlu Tuhan. Kami perlu sentuhan tangan-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu dalam hidup kami. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, sebab Dia yang akan memeliharamu. Tidak akan dibiarkannya orang benar selama-lamanya goyah. Itu yang kami percaya, itu yang kami pegang, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap umat-Mu, setiap pemirsa yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Biarlah segala pujian sembah kami persembahkan hanya bagi Engkau Yesus Allah kami yang ajaib. Dimanapun saudara berada, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari katakan kemanakah, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami
kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari dengan kesungguhan hatimu katakan, kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah ya Tuhan? Hanya padamu Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari angkat tanganmu ke surga, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari dengan kesungguhan katakan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Ini seruan kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari para wanita angkat pujian ini, katakan, kemanakah kami mencari? Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Yesus. Saat badai datang menderu, ya Tuhan, hanya Kau Yesus. Mari kita bersama mengangkat tangan dan katakan, kami perlukan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Oh haleluya. Kami perlukan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari lebih lagi kita berseru dan katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Ini pengharapan kami yang tak akan pernah berhenti Tuhan.
perlu Kau Tuhan. Saat ini yang kami percaya, ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami menengadahkan wajah kami ke atas, ketika kami menyembah, kami berkata kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan dan keajaiban-Mu Tuhan. Biarpun keadaan yang saat ini terjadi, kami percaya kami tidak akan pernah terus berhenti berharap kami punya Allah yang ajaib di dalam Yesus. Mari dengan segenap hati bersama-sama kita katakan kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati lebih lagi katakan, kami perlukan Yesus, Kau bekerja. Kami butuhkan. Kami akan melihat mujizat-Mu di tengah badai. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu sentuhan tangan-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Oh haleluya. Hadirat-Mu melawan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Hurabarosiana yarabo. Kau kekuatan kami saat kami lemah. Kau pengharapan kami saat berputus asa. Engkau penghiburan saat kami berduka cita. Hanya Padamu Yesus kami menyembah, kami percaya. Oh haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Hiana senaya rambo, hiya mase naya rama. Mari penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, angkat mazmur pujianmu bagi Tuhan. Hiya masena ya rambu, hiya masena ya rambu, hiya nasena karaya. Pengharapan kami, pertolongan kami datangnya hanya dari Yesus, hanya dari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hiarakana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana. Ora marasiana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana. Hiana se kana mosera ya rana. Hiara bala bala syakana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana. Hiarakana bala 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 bala. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, segarkan kami, pulihkan kami Yesus.
Bumi boleh bergoncang, badai boleh datang, tapi satu hal yang kami percaya, kami berpegang pada Engkau Yesus, Allah yang akan membawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melewati segala badai dalam kehidupan kami. Mari saudara, tetap taruh terus iman percayamu, terus menyembah dan bersyukur. Engkau akan merasakan, melihat, mengecap betapa baik dan setianya Tuhan dalam hidupmu. Yang sudah dikatakan bahasa roh dapat berkata-kata di dalam roh. Yang belum katakan haleluya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Dimanapun Engkau saat ini berada, jangan berdiam diri. Sembah Dia. Kurakana sekana yarana. Hiana mose na mola yarana na yarana. Hiana se la yaramo. Hiana se bukana sola yarana. Jamah Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Sumber kekuatan, pengharapan dan kedamaian bagi kami. Mari angkat tanganmu saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Andalkan satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi katakan, satu-satunya yang, Engkau Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Mari taruh tanganmu di atas kepala dan percaya. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang dahsyat. Tuhan Yesus penyembuh, pemulih, kemenangan, sumber pertolongan kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau dan kami percaya di tahun dimensi yang baru ini, Engkau sumber kekuatan pertolongan kami, bahkan keajaiban-Mu memulihkan, bahkan menyembuhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terus bersuka cita, sebab Engkau akan menjadikan segala duka cita kami menjadi tari-tarian dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari dimanapun kau berada bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara. Saya percaya semua jemaat GBI Suropati pada hari Minggu ini tanggal 10 Mei dalam keadaan baik. Saudara disertai oleh Tuhan, saudara dilindungi oleh Tuhan, saudara dijagai oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya seperti apa katakan Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tata Tuhan dan bumi adalah tumbuhan kaki Tuhan. Artinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Tuhan yang berkuasa atas yang bernafas, berkuasa atas langit dan bumi, berkuasa atas sakit penyakit termasuk corona, dan berkuasa atas maut. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Kami percaya hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang wanita saja bisa pujikan pujian ini dari awal. Katakan, kami percaya kasih setia-Mu. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. yang pria bersama dengan saya katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Bersama-sama kita katakan,
walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya kau disertai Tuhan, berikan kemuliaan pada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan lebih lagi, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Mari kita bangun manusia rohani kita. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Allah menolong kami, Allah yang kami sembah. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala bala. Mari berbahasa roh lebih lagi. Ora para sekala bala bala bala. Ora para sekala bala 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 bala. Orang yang berbahasa roh sedang membangun dirinya. Orang yang berbahasa roh bukan berkata kepada manusia, tetapi berkata kepada Allah. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, benar kau tetaplah Allah penolong. Biarlah kami menguatkan kepercayaan kami. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami ada hingga hari ini itu semua karena kebaikan. Kami bersyukur Engkau telah menyertai dan melindungi kami. Jika kami boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah online, biarlah dengan keterbatasan kami terus meninggikan Engkau. Sebab kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kuasa-Mu dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami membuka kedua tangan kami, tanda kami membuka hati kami kepada Tuhan. Mari saudara-saudara buka kedua tangan saudara. Mari sembah. Mari bersyukur buat kebaikannya. Mari bersyukur buat kasih setianya. Haleluya. Biarlah kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya.
akan segala kebaikan-Mu. Allah yang melimpahi kami dengan ketentraman dan keamanan. Haleluya. Mari saudara bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Mari kita bangun rohani kita. Mari kita bangun manusia roh kita. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Biarlah Tuhan kami perkatakan dengan iman. Kami perkatakan dengan iman, percaya kami. Diam, tenanglah corona. Kami percaya Tuhan akan berikan kesembuhan demi kesembuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan pemulihan demi pemulihan. Oh, Jesus. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala bala bala. Kami bersyukur dalam keadaan apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau Kau izinkan selama 2 bulan ini kami berada di rumah kami melakukan sebuah pembatasan sosial. Tapi kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami melihat kuasa-Mu dinyatakan. Kami bersyukur banyak orang yang disembuhkan. Kami bersyukur. Kami boleh bersyukur melihat wabah corona telah menurun di dalam kota kami, di dalam negeri kami. Kami melihat banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Dan kami percaya, kami juga menopang doa Tuhan. Biarlah Tuhan turunkan belas kasihan-Mu, turunkan hikmat-Mu bagi para ilmuwan-ilmuwan untuk menemukan vaksin daripada corona, obat untuk menyembuhkan corona. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala bala bala. Kami percaya Engkau juga akan menjagai kami. Engkau akan menjagai kami. Engkau akan meluputkan kami dari kejahatan. Engkau akan meluputkan kami dari penjarahan. Engkau akan meluputkan kami dari malapetaka ya Tuhan. Hora bara sekala bala bala. Mari saudara berdoa. Mari perkatakan iman-Mu. Engkau disembuhkan Tuhan, Engkau disertai Tuhan, Engkau dijagai Tuhan, dijauhkan dari penjamretan, dijauhkan dari perampokan, dijauhkan dari kejahatan. Biarlah Tuhan yang menjadi perisai dan pagar tembokmu. Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya berkemah di sekelilingmu. Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk selalu menantang engkau. Hora bara sekala bala bala. Hora bara. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bala bala bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kau pulihkan negeri kami. Kau pulihkan kota kami. Kau pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Hora bala 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 bala. Segala jalan kami akan disertai Tuhan. Malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menatang kami. Malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjaga kami. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Hora bara sekala bala 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 bala. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang besar. Langit adalah tata Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Ora bala sekala bala 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 bala. Nyanyi dan bersoraklah
mendengar nama Tuhan yang besar, mendengar nama Tuhan yang dahsyat. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, mengatasi segala masalah. Terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada tengah kami. Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Sumarsono. Biarlah firman boleh memberkati kehidupan kami, boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini adalah kesempatan yang indah buat kita untuk belajar firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita sedang alami sekarang ini, mungkin Anda ada di tempat yang sedang mengalami PSBB, atau mungkin hanya sekedar tidak boleh keluar ke rumah atau stay at home. Saat inilah kita punya waktu yang sangat tepat untuk kita belajar firman Tuhan. Sebab itu dalam ibadah hari ini kita mengingat bahwa tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, di mana Tuhan sendiri yang menginginkan kita untuk mengalami kemuliaan yang semakin besar. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu sehubungan dengan 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya yang kita peringati sejak dia bangkit dari kuburnya sampai nanti dia terangkat ke surga. Hari-hari ini bagian dari 40 hari itu, sehingga kita layak untuk mempelajari apa maksud Tuhan di tahun dimensi yang baru, mengalami kemuliaan yang semakin besar sehubungan dengan dimensi perjumpaan yang baru. Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Mungkin kita baca beberapa ayat di awal dan kita akan lanjutkan beberapa ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini kita tidak bisa pergi kemana-mana, stay at home. Tetapi hidup kita selalu digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Mungkin kita tidak pergi, tetapi rohani kita sedang mengalami perjalanan profetik, spiritual journey. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang baru kita alami hari-hari ini. Ada saat-saat kita naik, saat turun, saat kita berdiam diri, saat kita berlari kencang, saat kita beristirahat. Nah, hari-hari inilah saatnya kita mengalami perjalanan dalam kehidupan rohani kita. Dalam perjalanan itu hari ini kita belajar Tuhan bersedia mengalami penampakan diri kepada kita. Biarlah kita mengalami dimensi perjumpaan yang baru. Nah, dalam perikop ini kita bisa belajar ada 3 hal, ada 3 tahap. Ada 3 rahasia bagaimana kita mengalami dimensi perjumpaan yang baru. Dari ayat ini kita bisa belajar yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan merupakan suatu kepedulian
terhadap iman kita. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-17, saya ulang membaca buat kita semua. Tuhan Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan ayat sebelumnya mengatakan, mereka itu berjalan dari Yerusalem ke Emmaus sambil bertukar pikiran. Berarti dalam perjalanan ada perbincangan. Dalam perjalanan rohani kita ada tukar pikiran, ada tukar pendapat. Nah, di sini Tuhan peduli dengan iman kita. Mengapa demikian? Karena apa yang kita katakan itu berasal dari hati. Dan hati berbicara soal iman. Tuhan sangat peduli dengan keadaan iman kita. Mungkin kita sedang mengalami galau yang sangat-sangat maksimal. Ya, anak-anak muda bilang galau maksimal. Ya, kenapa? Karena mungkin kita khawatir tentang masa depan kita. Ada yang takut dengan COVID-19. Ada yang takut dengan krisis ekonomi. Ada yang takut dengan berhentinya pekerjaan. Mungkin kita mengalami ketakutan sementara ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, bahkan sedang meninggal. Apa yang kita percakapkan saat kita takut? Apa yang kita percakapkan saat kita khawatir? Itu mencerminkan iman kita. Tuhan Yesus menjumpai kita karena Dia yang pertama peduli terhadap iman kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang keluar ke mulut kita berasal dari hati kita. Kalau hati kita jernih, maka akan keluar kata-kata yang jernih. Kalau hati kita tidak jernih atau keruh, maka keluar kata-kata yang keruh. Demikian juga kalau iman kita kuat, maka akan keluar perkataan-perkataan yang menunjukkan iman yang kuat. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar iman, menularkan iman yang kuat. Sebab itu inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dia menampakkan diri dalam perjalanan rohani kita, karena Dia peduli dengan iman kita. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan bahwa iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Dalam hati percaya, dengan mulut mengaku, maka kita selamat. Sebab itu hari ini perhatikan perkataan kita, percakapan kita dalam perjalanan rohani kita hari-hari ini. Masa PSBB, masa kita mengalami stay at home, kita tidak bisa melakukan aktivitas secara biasa, secara normal. Apa yang keluar dari mulut kita menunjukkan seperti apa iman kita. Kisah perjalanan ke Emmaus, di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-21, murid-murid berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah, yaitu Yesus, yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Berarti perkataan-perkataan yang keluar dari mulut murid-murid adalah perkataan kekecewaan. Karena adanya harapan yang berbeda dengan kenyataan. Gap antara kenyataan dan harapan ini merupakan potensi kekecewaan. Sebab itu Tuhan sangat peduli. Orang yang kecewa meruntuhkan iman. Hari ini jangan sampai kita kecewa, jangan sampai khawatir, jangan sampai takut. Sebab itu mari kita latih hati kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan iman yang kuat. Kisah ini berlanjut di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Bagaimana Tuhan menegur murid-murid dengan satu teguran yang agak mengagetkan. Saya bacakan ayat yang ke-25 dalam Lukas pasal yang ke-24. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat yang ke-26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Perhatikan ayat yang ke-25 dari Lukas pasal yang ke-24. Tuhan menegur murid-muridnya itu sebagai orang yang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Di dalam Alkitab King James ditulis sebagai foolish you are. Bodoh atau foolish, atau dikatakan tolol atau dungu. Nah, berarti sudah dikatakan orang yang tidak percaya atau tidak beriman itu sama dengan orang yang foolish atau orang yang bodoh, orang yang tolol atau orang yang dungu. Lawan kata dari iman ternyata bukan berani. Lawan kata dari iman adalah orang yang bodoh. Sebab itu hari ini mari kita miliki iman yang semakin bertumbuh.
perkataan firman Tuhan. Karena memang dia berkata seperti yang telah dikatakan para nabi, demikianlah Yesus sedang melakukannya. Mari kita praktekkan perkataan-perkataan iman kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita waktu Ia menyertai murid-murid ke Emmaus. Mungkin kita sedang mempercakapkan turunnya order, mungkin sedang mempercakapkan krisis ekonomi atau gangguan kesehatan. Mungkin saudara sedang bimbang atau ragu, ya gara-gara kok pemimpin rohani ada yang meninggal, orang yang kita kenal sebagai orang kudus, kok tahu-tahu meninggal gara-gara COVID-19. Mungkin kita mulai gentar, mulai ragu-ragu iman kita. Tapi ketahuilah saudara, umur atau usia manusia itu adalah kedaulatan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kalau kita tahu usianya tidak sampai lanjut, hanya sekitar 33 tahun. Dan rata-rata murid Tuhan Yesus juga mati muda, kecuali Yohanes sampai masa tuanya di Pulau Patmos. Berarti kita tidak perlu ragu lagi tentang kedaulatan Tuhan mengenai usia seseorang. Berapapun Tuhan panggil, artinya memang sudah selesai pekerjaannya. Sebab itu hari ini kita miliki hati yang semakin kuat, iman yang kita perkatakan dengan perkataan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Itu hal yang pertama, Dia peduli dengan iman kita. Nah sekarang yang kedua, mari kita baca dalam ayat yang ke-29, Lukas pasal yang ke-24. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia, yaitu Tuhan Yesus, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka setelah sampai ke Emmaus. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Nah hal yang kedua yang dikatakan begini, perjumpaan dengan Tuhan, dimensi perjumpaan yang baru, itu bukan halusinasi. Jadi jangan pernah menyangkal bahwa keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, perjumpaan Tuhan itu sebagai halusinasi. No, ya. Halusinasi itu ranah jiwa. Kita mengalami perjumpaan ranah roh kita, dan itu real terjadi. Dan Alkitab mencatat ada banyak saksi-saksi ia menjumpai murid-muridnya. Di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 25, kita juga mengenal peristiwa perjumpaan Tuhan yang mengakibatkan mukjizat yang dahsyat. Murid-murid menangkap 153 ekor ikan besar, dan itu terjadi di antara 7 orang murid Yesus. Berarti apa? Ketujuh-tujuhnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketujuh murid itu sama-sama melihat penampakan diri Tuhan, dan itu bukan sebuah halusinasi. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang. Penampakan diri Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan bukan sebuah halusinasi, tapi pengalaman real secara rohani dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hal yang kedua ini harus kita praktekkan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi kunci dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mengalami masa-masa bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Situasi seperti ini nggak ada yang bisa kita jumpai, nggak ada yang bisa kita harapkan untuk menolong kecuali satu nama. Siapa? Tuhan Yesus. Harapkan poin kedua, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bukan merupakan sebuah halusinasi, namun bisa dikonfirmasi di alam roh kita. Tuhan juga hadir dalam diri setiap kita. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang halusinasi, ya. Mungkin kalau kita menyayangi atau menghormati orang tua kita dan orang tua kita meninggal dunia, rasanya orang tua kita itu masih ada di sekitar kita. Kemudian kita sering melihat seolah-olah orang tua kita ada di dekat kita. Oh, dia ada di depan pintu. Oh, dia ada di jendela. Ya, mungkin kita seperti melihat orang tua yang sudah meninggal, padahal orang lain tidak melihat. Itu halusinasi, ya. Orang lain berkata, mana? Itu mama, itu nenek ada di jendela. Orang lain nggak lihat. Orang lain hanya lihat burung kakak tua yang hinggap di jendela. Hanya satu orang yang seolah-olah melihat nenek yang ada di jendela. Itu halusinasi. Tetapi murid-murid dikatakan, 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, dua-duanya menjadi saksi hidup yang tercatat di Alkitab.
bahwa mereka melihat Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Benar-benar penampakan diri, perjumpaan dengan Tuhan bukan sebuah peristiwa halusinasi. Namun itu akan terjadi dalam diri kita secara rohani, terkonfirmasi bahwa Dia peduli dengan kita, Dia peduli dengan iman kita, dan Dia menjumpai kita secara nyata. Kemudian yang ketiga, Dia mendatangkan sukacita. Dimensi perjumpaan yang baru akan mendatangkan sukacita. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Inilah yang kita perlu rindukan, saudara. Mengalami perjumpaan dengan dimensi yang baru. Karena perjumpaan dengan Dia akan mendatangkan sukacita. Dua murid itu dikatakan berkobar-kobar hatinya, penuh dengan sukacita. Ketika Tuhan Yesus menerangkan kitab suci. Berarti dalam masa stay at home, dalam masa PSBB hari ini, kita harus banyak-banyak membaca kitab suci. Harus banyak-banyak membaca firman Tuhan. Supaya apa? Hati kita terus bersukacita. Hati kita berkobar-kobar, menyukai perjumpaan dengan Dia. Hati kita terus bersukacita. Kenapa perlu? Pentingnya apa sukacita itu? Ada beberapa ayat yang menerangkan bahwa Tuhanlah yang rindu kita mengalami sukacita. Beberapa ayat itu antara lain adalah di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36. Dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Yohanes 20 ayat 29, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Dia berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berarti buat kita, saudara, itu mengalami triple bahagia. Ya, orang yang tidak melihat namun percaya dikatakan berbahagia. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan percaya, maka minimal kita double bahagia. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kebahagiaan, sukacita kita itu mendatangkan kesegaran dalam rohani dan jiwa kita. Demikian juga Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 15 menjumpai Maria, menjumpai para wanita. Dia berkata, ibu, mengapa engkau menangis? Tuhan Yesus merasa perlu untuk menghibur murid-murid wanita. Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Supaya apa? Murid-murid tidak menangis, supaya murid-murid tidak sedih, supaya murid-murid mengalami sukacita. Karena dimensi perjumpaan yang baru mendatangkan sukacita. Inilah yang kita perlukan di masa stay at home ini. Amsal 17 ayat yang ke-22, firman Tuhan ayat yang sangat terkenal dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dimensi perjumpaan yang baru dengan Tuhan Yesus mendatangkan sukacita, dan hati yang gembira, kita akan punya daya tahan untuk menghadapi wabah sehebat apapun. Saudara yang berada di Provinsi Banten dan sekitarnya, dengarkan ini. Saudara yang ada di Bandung, saudara ada di Malang atau Malang Raya, saudara ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia, atau saudara yang beribadah di negara-negara lain, saudara dengarkan ini. Dia peduli dengan kita di masa-masa seperti sekarang ini. Dan milikilah pengalaman dimensi perjumpaan yang baru. Ada 3 hal, mari kita terapkan ini. Ada 3 hal dimensi perjumpaan yang baru, yaitu Dia peduli dengan iman kita, supaya iman kita tetap kuat, tetap bangkit. Dan perjumpaan dengan Tuhan bukan suatu peristiwa halusinasi, tetapi satu pengalaman pribadi yang real di dalam kehidupan kita. Dan perjumpaan dengan Tuhan akan mendatangkan sukacita. Saya berdoa kiranya Tuhan menyertai saudara di dalam kehidupan saudara setiap hari, di rumah saudara masing-masing. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi biarlah saudara rasakan perjumpaan di dalam kehidupan rumah tangga
saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang.
Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh memberikan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, kini tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui mentransferkan ke rekening gereja yang sudah tertera di layar saudara. Saudara, juga gereja memberikan kesempatan bagi jemaat GBI Suropati yang belum mengembalikan persepuluhan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Memang kalau kita melihat secara mata jasmani hari-hari ini, di antara kita banyak yang terdampak oleh wabah corona. Kita tidak bisa bergerak secara leluasa, bekerja secara leluasa, saudara, bahkan beribadah secara leluasa. Tetapi tidak menghalangi kita untuk terus melakukan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Karena hal yang seperti ini pernah terjadi di masa Raja Daud, saudara. Di mana Raja Daud juga mengalami sebuah kesusahan. Tetapi Raja Daud mempunyai sebuah komitmen untuk terus memperhatikan rumah Tuhan. Saudara, di dalam 1 Tawarik 22 ayat 14 dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Saudara, Raja Daud berkata, sesungguhnya dalam kesusahan, aku terus memperhatikan rumah Tuhan. Sesungguhnya dalam pergumulan, aku terus memperhatikan rumah Tuhan. Mungkin juga yang hari-hari ini kita sedang mengalami, saudara. Tetapi biarlah kita belajar memiliki hati seperti seorang Daud yang mengutamakan rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya seperti apa yang pernah dialami oleh Daud, maka keturunan Daud ke bawahnya diberkati. Orang-orang yang di bawahnya keturunannya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya yakin dan percaya memperhatikan rumah Tuhan mendatangkan berkat. Amin. Saudara bisa mentransferkan ke rekening yang sudah tertera di layar saudara 011 322 6363. Saudara, atas nama David TW atau Aven Hardianto. Dan saya yakin dan percaya biarlah meskipun dalam kesusahan engkau terus memperhatikan rumah Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara. Yang tujuh katakan amin. Ya, mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan saya bersyukur buat di mana saya melihat, mendengar bahwa wabah corona sudah sangat menurun drastis. Banyak yang sembuh daripada yang mati, saudara. Saya yakin dan percaya itu karena doa anak-anak Tuhan, doa orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya yang berada di dalam komunitas orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati. Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan dan keadaan kita akan semakin baik dan bertambah baik. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Mari kita bersama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya, ku percaya Engkau menjawab doaku.
Yang percaya sekali lagi katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita perkatakan iman kita. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari penjarahan, amin. Dijauhkan dari resesi ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Ora para segala ora para segala. Mari saudara siapkan hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan pada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripadalah Bapa, melalui anaknya tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya, menjemput kita di tanah permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan